Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan bergabungnya jemaah sekalian pada kajian Zoom ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan sunnah kita dengan mengkaji kitab para ulama, yaitu kitab kumpulan hadis yang bernama Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis yang disepakati oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian. Pada malam ini kita akan masuk ke dalam bab terkait dengan amanah, ya. Tetapi sebelumnya, kemarin tuh kita sudah membahas mengenai jenis godaan setan kepada umat manusia, ya. Ini di hadis yang ke-82. Ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan setan akan berusaha menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Dan hal yang utama dan pertama mereka lakukan ialah bagaimana agar fitrah manusia itu menyimpang dari jalan Allah. Bagaimana agar akidah manusia itu rusak? Bagaimana caranya agar keyakinan manusia itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Maka godaan pertama setan kepada umat manusia ialah terkait dengan syirik, terkait dengan menyekutukan Allah, ya. Nah, kita lihat bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu." Setan akan senantiasa datang kepada salah seorang di antara kalian, dan dia akan berkata, yaitu dengan memberikan bisikan ke dalam dada manusia, "Man khalaqa kadza." Saur setan teh, saha nu nyiptakeun ieu? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini dan itu? Nah, kemudian ujung-ujungnya setan akan memberikan bisikan, "Man khalaqa rabbak." Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, ketika ada pikiran atau perasaan seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Nabi, fa idza balaghahu falyasta'id, maka saat ada pikiran seperti itu berlindunglah kepada Allah.
dengan membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bentuk ta'awud yang lain silahkan. Wal yantahi, dan hentikan, ya. Jadi jangan dibiarkan setan itu bersemayam di dalam hati dan pikiran kita, karena setan akan berusaha untuk menanamkan racun syubhatnya kepada kita, sehingga kita akan menganggap yang buruk itu adalah baik, yang haram itu adalah halal, yang jalan kesesatan itu dianggap sebagai jalan petunjuk. Ini yang dimaksud dengan racun syubhat. Nah, kalau orang sudah terkena racun syubhat, sulit sekali dia untuk keluar, kecuali orang yang mendapatkan taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis yang ke-83, ikhwas sekalian, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yabroha annasu yatasa'aluna hatta yaqulu. Manusia itu tidak akan henti-hentinya mereka bertanya-tanya sampai ke dalam tahapan ada pertanyaan dalam diri mereka, hadzallahu khaliqu kulli syai'in. Inilah Allah pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallah, maka siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pikiran seperti ini ada kalanya memang berasal dari manusia itu sendiri, di samping berasal dari godaan setan, ya. Nah, ini bagian dari racun subhat, ya, yang ditanamkan setan ke dalam hati manusia. Ya, walaupun jemaah sekalian, kalau kita melihat umumnya manusia itu terkait dengan wujudnya Allah, keberadaan Allah, terkait dengan rububiyah Allah, itu kebanyakan manusia meyakininya. Tanpa kecuali kaum musyrikin yang menyembah berhala. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, man khalaqas samawati wal ardo, mereka berkata la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah, ya. Jadi dalam tauhid rububiyah, orang musyrikin pun meyakini bahwasanya alam semesta itu ada yang menciptakannya, manusia ada yang mengurusnya, ada yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi yang menjadi permasalahan ialah bukanlah terkait dengan tauhid rububiyah, akan tetapi terkait dengan penyembahan, ya. Mereka pada kenyataannya menyembah Tuhan selain Allah atau membuat tandingan bagi Allah. Ketika mereka ditanya kenapa menyembah berhala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, mereka mengatakan, ini mah hanya sebagai perantara saja agar kami lebih dekat dengan Allah, kan gitu. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan keyakinan mereka lebih takut kepada berhala ketimbang takut kepada Allah, ya. Mereka lebih bergantung kepada berhala ketimbang bergantung kepada Allah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, inilah diantara bentuk syubhat yang harus kita waspadai, yang dalam kehidupan ini kita nggak boleh merasa aman. Meskipun mengklaim diri kita adalah sebagai orang yang beriman. Berapa banyak kita mendapati ada manusia ketika di usia muda beriman kepada Allah, saat di hari tua mereka murtad dari agama Allah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, bahwasanya di antara peristiwa akhir zaman akan ada orang yang di pagi harinya beriman, sore harinya ia kafir. Atau di pagi harinya dia kafir, sore harinya dia beriman. Dalam artian, ibu bapak yang Allah muliakan, tidak ada jaminan keyakinan kita itu terjaga, keimanan kita itu terjaga, apalagi kalau kita tidak mau menjaganya, apalagi kalau kita tidak mau mengusahakannya, ya. Bagaimana agar keimanan ini tetap murni, tanpa tercampuri oleh racun syahwat, tanpa tercampuri oleh racun syubhat, tanpa terkotori oleh perbuatan syirik dan yang lainnya. Maka perlu keimanan ini kita jaga, jemaah sekalian.
agar apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terwujud. Apa yang Allah harapkan kepada hamba-hambanya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, terkait dengan sumpah palsu nih. Hadis yang ke-84. Kalau judul di buku atau kitab yang ibu bapak miliki, ini judulnya kalau diterjemahkan, neraka bagi orang yang mengambil hak orang muslim dengan sumpah palsu. Jadi ada kalanya sebagian manusia menginginkan harta orang lain dengan cara yang dilarang, ya. Perpindahan harta antara satu dengan yang lainnya itu dibolehkan selama dalam koridor syariat, seperti hanya akad muamalah yang halal pada umumnya, di antaranya jual beli, hutang pihutang, hibah, sedekah dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya perpindahan harta ini, jemaah sekalian, dilakukan dengan cara yang tidak halal. Di antaranya lewat transaksi riba, kemudian mencuri, merampas, gosok dan lain sebagainya, ya. Termasuk hanya bersumpah palsu. Ya, ada kalanya orang diambil haknya dengan sumpah yang kita lakukan. Nah, ternyata dalam hadis ini ancamannya berat bagi mereka yang bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawi dengan cara merampas harta saudaranya, maka tempatnya adalah neraka. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man halafa yamina sabrin." Barang siapa yang bersumpah dusta, ya. Untuk apa? Untuk mengambil harta orang lain. Liyaqtati'a biha malamri'in muslimin. Misalkan ada orang mengklaim ini tanah saya, itu harta saya. Kemudian dia bersumpah, wallahi demi Allah ini tanah saya. Nah, sembari dia tidak bisa mengemukakan bukti atau menghadirkan saksi. Tujuan dia bersumpah tiada lain adalah untuk mendapatkan harta milik orang lain, harta orang lain yang ia inginkan. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu. Maka orang yang melakukan hal itu, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Dia tidak akan menjumpai Allah melainkan murkanya. Padahal perjumpaan dengan Allah itu sangat diharapkan, terutama bagi hamba yang dalam hatinya ada kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Saat berjumpa dengan Allah, yang mereka harapkan ialah ampunan, rahmat dan keridhoannya. Tapi ada kalanya manusia ketika di akhirat nanti yang mereka jumpai bukan Allah tapi mereka Allah. Di antara sebabnya lantaran mereka suka bersumpah palsu untuk merampas harta saudaranya. Maka terkait dengan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu di surah Ali Imran ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maka mereka itulah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Maka Allah tidak akan memperhatikan mereka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan mensucikan mereka. Wala yuzakihim. Justru bagi mereka azabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah,
Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, inilah balasan bagi mereka yang berusaha merampas harta saudaranya dengan cara yang memang diharamkan, dengan cara yang tidak halal. Padahal kalau kita mau, banyak jalan untuk mendapatkan harta yang halal. Banyak cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar harta yang kita miliki itu berasal dari sumber yang halal, bukan berasal dari sumber yang haram. Nah, ketika tubuh ini dimasuki oleh makanan yang haram, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullul lahmin nabata minal haram fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang layak baginya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan ya, sampai akhir ayat, yang ayatnya tadi kita baca. Pada khola Ash'ath bin Qais, maka masuklah Ash'ath bin Qais. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud dan Ash'ath bin Qais. Nah, sebagian ulama berkata bahwa hadis ini bercerita terkait dengan polemik antara Ash'ath dengan seorang bernama Ma'du Karbin. Mereka bersengketa terkait dengan sumur, ya, terkait dengan sumur. Kata Ash'ath bahwasanya ini sumur milik saya. Nah, Ma'du Karbin, ya, seorang laki-laki yang bernama Ma'du Karbin, dia memang ada di sana. Dia mengelola sumur tersebut. Nah, kemudian hal ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kaidah yang berbunyi seperti ini, jemaah sekalian. Barang siapa yang menuduh, maka wajib dia menghadirkan saksi atau mendatangkan bukti. Dan barang siapa yang tertuduh, maka yang bisa ia lakukan ialah bersumpah. Yang bisa ia lakukan adalah bersumpah. Nah, barang siapa yang bersumpah untuk mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka masuk ke dalam ancaman hadis ini. Termasuk hanya barang siapa yang menuduh tanpa ada bukti yang dihadirkan, tanpa ada saksi yang didatangkan, maka dia pun akan terkena ancaman dalam hadis ini. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, kemudian dalam hadis ini ada lanjutannya, kana li bi'run, ini cerita Ash'ath ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa saya tuh punya sumur di negeri di negeri yang dimana negeri ini di tanah milik anak pamannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayin tuka au yaminuk fakutu idzan yahlifa ya Rasulullah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha malimri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Riwayat ini hampir sama dengan riwayat yang di atas ya. Nah, maklum ari kampung pemerintah acan usum notaris gitunya. Orang Arab umumnya mereka tidak terbiasa mencatat. Jadi yang namanya kepemilikan barang itu ya tidak lepas dari saksi dan bukti yang ada gitu. Oleh karenanya yang namanya kepemilikan ini rawan terjadi persengketaan zaman dulu tuh. Maka Islam memberikan tuntunan bahwa yang mengklaim dia harus ada bukti dan atau saksi, atau yang tertuduh maka dia harus bersumpah. Nah, kalau berbicara terkait dengan sumpah itu biasanya diucapkan seseorang untuk menguatkan perkataan, ya, untuk menguatkan perkataan. Kalau misalkan dalam bahasa Arab, sumpah itu umumnya menggunakan wallahi, ya, wallahi. Walaupun ada bentuk kalimat sumpah yang lain, diantaranya menggunakan huruf sumpah yaitu tallahi. Tapi apa bedanya wallahi dengan tallahi?
Nah, kebanyakan para ulama berkata bahwa wallahi itu menggunakan waw sumpah itu maknanya lebih mendalam, lebih kuat ketimbang tallahi. Maka kalau orang bersumpah dengan kalimat tallahi, ini bisa digunakan bukan hanya kepada Allah. Tapi kalau orang bersumpah dengan menggunakan wallahi, maka mau tidak mau yang namanya sumpah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumpah ini bagian dari ibadah, jemaah sekalian. Sumpah ini bagian dari ibadah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Seperti hanya kebiasaan masyarakat jahiliyah zaman dahulu, mereka bersumpah atas nama berhala yang mereka sembah. Bahkan mereka bersumpah atas nama nenek moyang yang mereka banggakan. Nah, kalau seorang muslim, ya tentunya kalau bersumpah wajib mengatakan wallahi atau diterjemahkan dengan demi Allah. Nah, tapi ada kalanya muslim juga agak nakal nih, ya. Ketika mereka menggunakan sumpah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal, atau melakukan penipuan seperti hanya yang biasa dilakukan oleh sebagian pedagang, ya. Mereka gemar bersumpah untuk meyakinkan pembelinya. Masih mending kalau apa yang dikatakan benar. Kalau bohong, maka mereka pun akan terkena ancaman dalam hadis ini. Ancamannya tidak main-main, jemaah sekalian. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 ada 4 sanksi yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, la khalaqa lahum. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sanksi. Yang pertama, la khalaqa lahum. Mereka tidak akan dapat bagian atau pahala di hari kiamat. Ya, walaupun boleh jadi orang itu bersumpah atas nama Allah ketika di dunia, dia mendapatkan keuntungan, meskipun keuntungannya tidak halal. Kalau ia mendapatkan keuntungan, benar-benar mendapatkan keuntungan duniawi, maka di akhirat mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar apapun, ya. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala yukallimuhum. Yang kedua, Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Yang ketiga, Allah tidak akan memperhatikan mereka. Dan yang keempat, Allah tidak akan mensucikan mereka. Serta yang kelima, bagi mereka ada siksa yang amat pedih. Nah, di dalam Al-Quran itu, jemaah sekalian, yang namanya siksa itu suka diiringi dengan sifat. Ada azabun alim, azabun muhin, azabun syadid. Ada azab yang pedih, ada azab yang menghinakan, ada azab yang keras. Ini untuk menunjukkan bahwasanya siksaan yang Allah berikan itu jauh lebih berat ketimbang apa yang pernah dirasakan oleh manusia dari yang lain. Taruhlah misalkan kalau dulu ada penguasa yang membakar rakyatnya karena beriman kepada Allah, maka api yang dinyalakan di dunia itu tidak seberapa ketimbang api yang Allah nyalakan di neraka. Ya, walaupun api dunia sama ciptaan Allah, tapi siksaan Allah di neraka itu jauh lebih berat. Api neraka itu 70 kali lebih panas ketimbang api dunia. Seringan-ringannya azab neraka, kata Rasul, yaitu kerikil batu neraka yang disimpan di bawah telapak kaki yang dapat menggolakan otak. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karenanya kalau kita mendapati terkait dengan azab di dalam Al-Quran, maka tanamkanlah sifat takut dalam diri kita. Nah, ini bagian dari tadabbur. Bahkan hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap kali mendapati ayat terkait dengan azab, terkait dengan neraka dan yang lainnya. Baik, berikutnya hadis yang ke-85. Judulnya terbunuh karena membela harta, maka meninggalnya syahid, ya, syahid. Hadisnya dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata,
Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab orang-orang yang terzalimi, bab siapa yang terbunuh karena hartanya. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, ajaran Islam memelihara 5 pokok kebutuhan manusia. Yang pertama terkait dengan agama, yang kedua terkait dengan akal, yang ketiga terkait dengan harta, yang keempat terkait dengan keturunan, yang kelima terkait dengan kehormatan. Maka siapapun orangnya, selama dia muslim, tidak boleh darahnya ditumpahkan, tidak boleh kehormatannya dinodai, tidak boleh keturunannya dirusak, tidak boleh akalnya pun dirusak, tidak boleh hartanya diganggu. Maka di dalam Islam, kalau ada tindakan kriminal yang menyangkut 5 hal ini, hukumannya berat. Ya, contoh misalkan orang yang merusak agama dengan cara murtad, maka hukumannya mati. Orang yang merusak jiwa dengan membunuh, maka hukumannya kisos. Ya. Kemudian orang merusak keturunan dengan cara berzina, maka hukumannya rajam. Orang yang mengambil harta dengan cara mencuri, hukumannya potong tangan. Kemudian orang yang menodai kehormatan seorang muslim, taruh misalkan menuduh berzina perempuan yang terhormat, hukumannya dicambuk 80 kali. Ini menunjukkan bahwasanya 5 hal ini sangat dijunjung tinggi dalam agama kita, sehingga harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidak boleh berpindah kepada yang lain kecuali dengan keridhoannya. Nah, kalau ada orang yang berusaha merampasnya, kemudian sohibul mal, pemilik harta, berusaha mempertahankannya, maka ini bagian dari perjuangan orang tersebut dalam hal membela harta. Ketika dia membela hartanya agar tidak diambil oleh orang lain sampai dia meninggal dunia, maka jemaah sekalian, dia mendapatkan pahala syahid. Dia mendapatkan pahala syahid. Akan tetapi, kata para ulama, ya, ada yang menjelaskan terkait hadis ini. Nah, kalau misalkan ada orang yang berusaha membegal kita lah, ya, atau merampas harta kita, apakah harus langsung kita mempertahankan harta itu dengan risiko biarlah mati juga, yang penting syahid, kan gitu ya? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak mutlak, jemaah sekalian. Ya, tidak mutlak. Nah, kata para ulama, ketika ada orang berusaha merampas harta kita, maka coba perhitungkan, ya, kita mampu mempertahankan harta kita atau tidak. Dengan pertimbangannya, apakah kita memiliki kemampuan untuk melawan si perampas tersebut. Nah, kalau punya kemampuan, silakan, ya, pertahankan harta, bahkan sampai mengambil risiko hilangnya nyawa. Tetapi misalkan kalau diperkirakan, ya, harta itu bisa ada gantinya, lalu kalau kita mengambil risiko dengan cara melawan, kita bisa menjadi korban. Kalau kita menjadi korban, ya tentunya istri kita menjadi janda, anak kita menjadi yatim. Maka sebenarnya pilihan, orang mau melarikan diri ketika hartanya dirampas atau mempertahankan hartanya sampai meninggal dunia. Ya, itu pilihan sebenarnya. Jadi tidak menjadi kemestian. Ya, apalagi kalau harta itu sedikit. Apalagi kalau harta itu tidak banyak. Misalkan ada orang mau minta dompet kita isinya cuma 10.000. Apakah mau mengamalkan hadis ini? Yaitu pilihan. Pilihan. Kalau
kalau mau mempertahankan harta tersebut sampai meninggal dunia, insya Allah syahid. Tapi kalau pertimbangannya cari kemaslahatan yang lebih besar atau menolak mudarat yang hadir untuk mengejar kemaslahatan yang besar, maka ya berikan saja. Yang penting diri kita selamat. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, istilah syahid di sini kata para ulama masuk ke dalam kategori syahid dunia. Syahid itu terbagi dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Kalau syahid akhirat itu ialah mereka yang berjihad dengan mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela agama, seperti hanya melawan orang kafir di medan peperangan, maka itu syahid akhirat. Dalam artian orang yang meninggal seperti itu, kalau didapati jenazahnya, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Lantaran darahnya, pakaiannya nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Tapi bedanya dengan syahid dunia. Dalam sebagian riwayat lain mengatakan bahwa di antara orang yang mendapatkan pahala syahid, di antaranya ialah orang yang meninggal karena sakit perut, seperti hanya ibu yang meninggal karena melahirkan, ya, atau orang yang tenggelam, atau orang yang tertimpa keruntuhan, longsor. Ini kategori syahid. Dia mendapatkan pahala syahid, tapi hanya sebatas syahid dunia. Bedanya apa? Kalau syahid dunia, kalau kita mendapati jenazahnya, maka urus bagaimana kaum muslimin pada umumnya, ya. Jadi kita mandikan, kita kafani, kita solati, dikubur sebagaimana biasa. Nah, itu syahid dunia, ya. Nah, kembali lagi kepada hadis ini jemaah sekalian. Jadi orang yang meninggal dunia dalam rangka mempertahankan hartanya, maka insya Allah dia syahid. Nah, banyak kejadian yang kita dapati ya di tayangan berita gitu ya. Ada misalkan seorang pemuda hendak dirampas hartanya, yaitu kendaraan bermotornya yang ia naiki. Kemudian ada begal tuh di belakang, itu langsung tanpa banyak bicara menghadang di depan. Tapi si pemuda ini dia berusaha mempertahankan dirinya sampai pemuda ini meninggal dunia. Maka dalam kondisi seperti itu, apa yang dijanjikan dalam hadis ini akan didapatkan oleh pemuda tersebut. Tapi pernah ada kejadian viral jemaah sekalian. Ada seorang pemuda, dia menaiki motor melewati jembatan layang. Tengah malam sih, udah malam ya. Tiba-tiba ada begal tuh di belakang. Tapi si pemuda ini berani dia mempertahankan motornya sampai terjadi perkelahian. Nah, kemudian si pemuda ini mungkin nggak mikir banyak, yang penting bagaimana agar diri dan motornya selamat. Akhirnya dia mendorong si pelaku, lalu sampai terjatuh dari atas jembatan ya mas sekalian. Dikeresakeun teh anu kahandap tipayun si begalna gitu. Si begalna berarti si pemuda ini selamat akhirnya. Nah, cuman yang menjadi ramai itu ketika polisi menetapkan bahwa si korban itu adalah pelaku. Nah, banyak kan aksi protes dari kalangan masyarakat yang pada akhirnya alhamdulillah si pemuda ini dibebaskan. Si pelaku ini juga sial anjuna gitu ya. Nah, tadinya niatannya untuk merampas harta orang, dia akhirnya menjadi korban ya. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, langsung ke hadis berikutnya. Ini terkait dengan pemimpin yang menipu rakyatnya. Kalau dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ahkam, bab manistara'a ra'iyatan falam yunassih, yaitu pemimpin yang tidak mau memberikan nasihat kepada rakyatnya. Hadisnya ini dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ubaidullah bin Ziyad adahu fi maradihi. Ketika Ma'qil sakit, Ubaidullah bin Ziyad menjenguknya.
Dan inilah sakit yang menghantarkan Ma'qil kepada kematiannya. Faqala lahu Ma'qil, maka berkata Ma'qil kepada Ubaidullah, inni muhadditsuka haditsan, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat hadis ini jemaah sekalian, bagaimana kita melihat semangat para sahabat dalam memahami dan menyebarkan ilmu, sampai-sampai di tengah sakitnya mereka sempat mengajarkan ilmu kepada orang yang menjenguknya. Bahkan dalam diri mereka ada amanah yang besar, khawatir kalau hadis Nabi yang mereka pernah dengar itu tidak tersampaikan, maka menuju ke repot oge ngadugikeun hadis we gitunya Ma'qil bin Yasar teh gitu. Kemudian apa yang Ma'qil dapatkan dari Nabi? Kata Ma'qil, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, istara'ahullahu ra'iyatan, yang Allah jadikan pemimpin mengurusi rakyatnya, falam yahutaha, lalu ia tidak mempedulikannya, binasihatin, tidak memberikan perhatian kepadanya, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan pemimpin ini dia tidak akan merasakan baunya surga. Nah, ini ancaman bagi pemimpin yang tidak memperhatikan rakyat, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kepemimpinan ini adalah amanah dari Allah, dan menjadi pemimpin itu tidak mudah. Seiring dengan jabatan tinggi yang mereka dapatkan, seiring pula dengan tanggung jawab besar yang mereka harus pikul di atas pundaknya, maka pemimpin itu jemaah sekalian bisa menjadi orang yang punya kesempatan untuk meraup pahala dan kebaikan dengan kekuasaan yang mereka miliki, atau mereka bisa membuka jurang yang sangat lebar yang akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Jadi bagi mereka yang baru mendapatkan jabatan itu sebenarnya nggak harus bersuka cita dengan secara berlebihan gitu. Karena jabatan itu adalah amanah. Orang yang menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Apalagi pemimpin yang membawahi manusia yang banyak, ya. Pemimpin yang memimpin rakyat yang banyak, maka sebanyak rakyat yang ia pimpin, maka sebanyak itu pula tanggung jawab yang akan ia pikul. Tentunya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, yang memberikan kepedulian terhadap bawahannya. Umar bin Khattab pernah berkata, jemaah sekalian, andaikan saja di Madinah ini ada seekor unta yang terjatuh, maka Umar yang akan bertanggung jawab. Sampai segitunya gitu nya. Tinggal satu nucilaka Umar bertanggung jawab kemudian jalmi kan gitu. Nah, sebagian dari pemimpin kita jemaah sekalian ada kalanya mereka meraih atau mengejar jabatan tiada lain adalah untuk mendapatkan kemewahan dunia, untuk mendapatkan fasilitas yang wah gitu. Tidak ada niatan sedikit pun di dalam hati mereka untuk mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan rakyatnya, atau memakmurkan negerinya. Nggak ada niatan kayak gitu, ya. Dimana Ustadz uninga tinggal tingkah laku nak gitu ya. Lagi sepak terjangnya, ya kan ada kalanya niatan dalam hati itu tergambar dengan tingkah laku yang sehari-hari bisa kita lihat, ya. Contoh misalkan ada orang beribadah, apakah dia ikhlas atau ria, ya sebenarnya kita bisa menilai kalau kita lihat rajin memperhatikan orang tersebut. Ayo Maria lain ikhlas kan gitunya. Ya walaupun dari segi hukum asal kita tidak bisa melihat isi hati seseorang, tapi pengalaman kan menjadi guru, ya. Pengamatan, penelitian
itu menjadi penilaian awal ketika kita ingin menilai seseorang. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, intinya punya jabatan itu tidak mudah. Di hadapan manusia pun ada pertanggungjawabannya, apalagi di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Maka penguasa yang baik, pemimpin yang baik adalah mereka yang memberikan perhatian kepada yang dipimpinnya, kepada rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Kalau pemimpin sayang kepada rakyatnya, maka mereka pun akan disayangi, ya. Kalau pemimpin cinta kepada rakyatnya, maka mereka pun akan dicintai. Pemimpin yang mendoakan rakyatnya, mereka pun akan didoakan. Jantan pemimpin yang ngagaduhan dua pegangan. Yang pertama, peluang untuk banyak mendapatkan kebaikan. Yang kedua ialah potensi untuk melakukan perbuatan buruk. Karena dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka punya kewenangan, punya kesempatan yang lebar terhadap dua perkara ini, yaitu perkara yang baik dan perkara yang buruk. Nah, dalam hadis ini jemaah sekalian, tidak dijelaskan secara rinci pemimpin dalam hal apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Suami pemimpin di dalam rumahnya, istri pemimpin di dalam rumah suaminya, termasuk hanya seorang anak, dia pun pemimpin bagi dirinya, apalagi pemimpin yang skalanya lebih besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketika kita jadi pemimpin, maka bersiaplah untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.